Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Rika Marina Walanda, saya adalah seorang dosen di Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako. Saya sangat menghargai kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi mengenai bagaimana menjadi seorang dosen, khususnya dalam konteks pengembangan dosen dan tenaga kependidikan profesional dengan fokus pada bidang pengajaran. Hari ini saya ingin membawa Anda melalui pendekatan pengajaran yang telah saya gunakan sehari-hari, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa delivery atau pengiriman materi adalah kunci untuk membangun dasar pengetahuan yang kokoh. Namun saya juga percaya bahwa pengiriman ini tidak hanya tentang menyampaikan fakta dan juga teori, tetapi juga tentang bagaimana kita menginspirasi dan memotivasi mahasiswa melalui perolehan pengalaman-pengalaman atau experience. Saya selalu berusaha untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan memikat ketika berhadapan dengan mahasiswa, dengan memanfaatkan berbagai metode pengajaran, termasuk multimedia, demonstrasi, dan studi kasus. Apalagi, sistem pembelajaran yang fokus pada mahasiswa atau student-centered learning adalah pengajaran dan program yang digunakan sekarang. Saya juga selalu memastikan bahwa materi yang saya sampaikan relevan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa, sehingga mereka dapat melihat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari, terutama sebagai bekal ilmu dari yang preklinik menuju ke rumah sakit atau yang klinik. Namun, pengiriman materi tidak cukup. Selanjutnya adalah yang kedua atau interaction. Itu adalah aspek lain yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seseorang mahasiswa itu kolaborasi sebagai mahasiswa dan juga kita sebagai dosen. Saya mendorong partisipasi aktif, diskusi, dan pertanyaan dari mahasiswa, sehingga kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka dan ramah, di mana mereka akan merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka tentang konsep-konsep yang sulit. Saya juga menggunakan teknologi dan platform online untuk memfasilitasi diskusi di luar jam kuliah, sehingga itu memperluas ruang interaksi antara mahasiswa dan juga saya sendiri sebagai dosen. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian adalah tahap penting berikutnya. Saya percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki kekuatan unik di area masing-masing yang dapat mereka kembangkan dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk ujian tertulis, tentamen, proyek, atau penugasan individu atau kelompok. Setelah masing-masing tugas, saya selalu memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun, dan menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki kinerja mereka. Juga, saya berupaya untuk menjaga konsistensi dalam penilaian, sehingga mahasiswa dapat memahami standar yang diharapkan dan mengukur kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan pengajaran saya dan memastikan bahwa metode pengajaran yang saya terapkan selalu up-to-date dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Saya selalu terbuka juga untuk menerima umpan balik dan saran dari rekan-rekan dosen dan mahasiswa, dan juga staf pengajar lainnya, karena saya percaya bahwa kita semua dapat belajar satu sama lain. Akhirnya, sebagai seorang dosen dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment ini, saya berharap ini bisa menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang bisa memotivasi, membangun, dan memberdayakan setiap mahasiswa. Saya percaya bahwa melalui pendekatan ini kita dapat membentuk generasi mahasiswa yang siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan kepercayaan diri dan pengetahuan yang mendalam, khususnya mereka yang akan menjadi seorang dokter ke depannya. Mata kuliah yang dipercayakan kepada saya di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako adalah Biokimia Blok 3 atau Biomedis Dasar 2. Di blok ini, mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar embriologi, sistem saraf, jaringan dasar, sense organ, dan juga sistem kardiovaskular.
Blok ini menggunakan strategi problem-based learning yang mendasari pembelajaran dari masalah dalam kehidupan yang nyata, sehingga mahasiswa akan distimulasi untuk mempelajari masalah-masalah tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Khusus untuk materi biokimia, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar biokimia sel, serta menyebutkan vitamin dan mineral penting bagi tubuh, serta perannya bagi tubuh. Pada blok ini, mahasiswa akan mendapat proses pembelajaran dalam bentuk topik perkuliahan atau lecture dari pakar-pakar dan dosen-dosen, termasuk saya sendiri. Yang kedua adalah praktikum di laboratorium, di mana setiap sesi praktikum akan ada pretest dan posttest, serta ujian tertulis atau tentamen untuk mengevaluasi ilmu yang telah mereka peroleh dari Departemen Biokimia. Yang selanjutnya adalah small group discussion melalui sesi tutorial, practical session di skills lab untuk mengasah soft skill mahasiswa, dan pada akhirnya di akhir blok mereka akan diuji melalui ujian blok. Berikut ini adalah contoh berlangsungnya proses perkuliahan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas satu lagi topik mengenai aspek biokimia dari defisiensi dan kelebihan vitamin. Jadi sebagai mahasiswa, kalian tentu akan memakai ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari karena beberapa penyakit-penyakit yang bersifat kelainan itu memang akan berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan vitamin. Jadi penting kalian untuk mengetahui dasar-dasarnya dulu sebelum kondisi klinisnya atau kelainan-kelainan penyakit-penyakitnya. Jadi untuk vitamin itu sendiri, jadi vitamin itu senyawa yang organik, molekul kecil, jadi dia termasuk dalam mikronutrien. Ada makronutrien atau nutrisi-nutrisi yang bersifat ukurannya besar secara molekular. Jadi misalnya contohnya seperti karbohidrat, protein, lipid, itu merupakan nutrien-nutrien dalam ukurannya yang besar. Namun ada nutrien-nutrien dalam ukurannya kecil, bukan hanya ukurannya yang kecil, tapi jumlahnya juga dalam tubuh kita berada dalam jumlah kecil. Nah, contoh vitamin yang kalian ketahui, vitamin apa saja? Vitamin C. Nah, vitamin C banyak ya. Vitamin apa lagi? A, D, E, K. Itu yang larut lemak atau larut air? Oke, nanti kita pelajari lebih lanjutnya. Oke, nah pada umumnya vitamin itu tidak dapat disintesis dalam tubuh kita, ya. Jadi kalaupun dia dapat disintesis dalam tubuh kita itu hanya jumlahnya kecil dan biasanya ada yang menstimulasinya. Contohnya vitamin D pada kulit itu harus didapatkan dari diet juga sehari-hari dan juga ada paparan dari sinar matahari. Nah, pada umumnya yang dari luar itu vitamin-vitamin kita dapat dari luar, dari suplemen, dari makanan, tapi ada 3 khususnya yang K, A, dan D. Nah, vitamin K itu berasal dari usus, vitamin A dari kalau ada prekursornya, artinya ada yang mendahuluinya sebelum kita mendapatkan vitamin A, atau yang kita sering sebut previtamin A. Sama ada juga vitamin D, itu di kulit dari apa? Paparan sinar matahari. Jadi mungkin dari adik-adik kalian kita biasakan di Fakultas Kedokteran untuk bangun pagi-pagi. Justru itu sehat, karena kenapa? Kalian dapat paparan sinar matahari, maka akan terpancing stimulasi vitamin D untuk terbentuk di tubuh kalian. Gitu. Nah, ada ini yang kita sebut sebagai provitamin. Itu adalah senyawa pravitamin, kayak pretest. Ini pravitamin. Jadi sebelum dia menjadi vitamin yang utuh atau yang terbentuk, dia bersifat provitamin dulu. Contohnya adalah provitamin A, beta karoten, ada D2. Jadi dia sebelum adanya stimulasi misalnya dari vitamin D, D3 kita membutuhkan dia berada dalam 7 dehidrokolesterol. Setelah dapat stimulasi dari matahari, baru dia menjadi bentuk yang aktif. Untuk vitamin utuhnya yaitu vitamin D. Oke, lanjut. Jadi kandungan vitamin dalam makanan sehari-hari itu bergantung pada
jumlah yang seberapa banyak kita makan, jumlah yang rusak misalnya kalau misalnya kita ada proses pemanasan atau kita goreng atau kita bakar dan lain sebagainya, itu proses jumlah vitamin itu tergantung dari situ juga. Bagaimana kita menyimpannya, sayur-sayuran ada cara-cara tertentu kita menyimpannya di kulkas, pengolahan dan pemasakannya juga akan mempengaruhi. Pada saat kita proses pemasakan itu suhunya jangan terlalu tinggi. Itu sebabnya biasanya makanan-makanan yang ada kita rebus biasanya itu lebih banyak vitaminnya daripada kita goreng. Goreng itu membutuhkan temperatur atau suhu yang jauh lebih tinggi. Itu sebabnya proses penggorengan itu biasanya mengambil atau menghancurkan vitamin-vitamin yang ada di dalam makanan. Waktu pemasakan, gunakan air pemasak sedikit atau tidak. Pemotongannya apakah dia misalnya pemotongan wortel dan pemotongan kentang, itu ukurannya harus berbeda. Wortel harus lebih kecil-kecil dipotong saat kita mau memasaknya dibanding dengan kentang. Ada yang masak sendiri di sini? Ada. Oke. Kita akan masuk ke contoh-contoh penyakit apa saja yang bisa disebabkan. Ada yang tahu nama dari vitamin A? Nama dari vitamin A ada yang tahu? Biasanya ada di skincare kalau yang wanita-wanita. Vitamin A. Ada yang tahu? Ada yang berani angkat tangan? Oke, vitamin A itu adalah retinol. Tahu ya retinol ya, yang perempuan-perempuan ya. Oke. Nah, retinol itu kalau misalnya kita kekurangan vitamin A atau ada gangguan pada vitamin A, dia bisa menyebabkan xerophthalmia. Yang sudah lebih senior mungkin udah tahu ya, xerophthalmia ini adalah kondisi penyakit atau yang kita sebut sebagai rabun senja. Jadi kalau ada yang pakai kacamata di sini atau yang belum merasa kalau sore-sore kenapa mata saya kurang bisa melihat ya, itu biasanya karena kekurangan atau defisiensi vitamin A. Oke, vitamin D, ada yang tahu nama vitamin D? Kakaknya ada yang tahu nama dari defisiensi vitamin D? Ada yang tahu? Oke, vitamin D, kita lihat. Kalsiferol. Mungkin waktu masa-masa COVID ini vitamin D, salah satu bentuk vitamin D. Dia bisa menstabilisasi pergerakan otot pada saat kita mau penyembuhan pada saat masa-masa COVID. Kalsiferol ini berperan dalam situ. Nah, ini kalau defisiensi dari vitamin D bisa menyebabkan demineralisasi tulang. Jadi, tulang kita tidak optimal cara pembentukannya. Jadi, kita membutuhkan suplemen dari vitamin D. Terutama pada wanita-wanita yang mengalami menopause biasanya. Sudah mulai lemah tubuh, nyeri-nyeri sendi, biasanya kita kasih suplemen vitamin D karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan mineralisasi tulangnya lagi. Oke, vitamin E, ada yang tahu? Tocopherol. Nah, ini jarang kasus-kasus ada kekurangan vitamin E, biasanya itu akan menyebabkan gangguan-gangguan neurologis atau gangguan-gangguan sarafnya. Dan terakhir adalah vitamin K. Ada yang tahu vitamin K kalau nama sediaan vitamin K-nya apa? Yes, betul sekali. Loquinone. Nah, kalau untuk vitamin K biasanya dia berkaitan dengan faktor pembuatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu biasanya kita suntik vitamin K. Karena kalau tidak, biasanya optimalisasi pembentukan atau maturisasi dari sel-sel darahnya belum optimal. Sehingga kita bantu dengan adanya suntikan vitamin K. Ada istilah menangis darah. Itu bukan hanya istilah, itu memang bisa terjadi. Kalau seorang bayi itu kekurangan vitamin K, maka dia akan mengalami gangguan pembekuan darah, gangguan untuk bisa menggumpalkan darahnya, sehingga pada saat tertentu ada tekanan yang terlalu tinggi di dalam tubuhnya, contohnya pada saat bayi menangis, dia bisa mengeluarkan darah. Kenapa? Pembuluh darahnya rapuh, gampang pecah, sehingga pada saat dia nangis atau dia menjerit, dia bisa menangis darah. Oke? Itu contohnya. Oke, B1 ada tiamin, B2 riboflavin, biasanya ini berkaitan dengan gangguan-gangguan sistem saraf. B2 kalau misalnya adik-adik mengalami sariawan-sariawan atau gangguan-gangguan pada kulit, ini biasanya berkaitan dengan vitamin B2. Ada niacin, ada juga B6, ini adalah asam folat.
kita biasanya kasih pada ibu-ibu hamil kalau misalnya kita mau mencegah terjadinya gangguan-gangguan pada darah. Oke, kita next saja mungkin ke perkembangan adanya proses gangguan pada vitamin itu sendiri. Jadi, kalau kita mengalami defisiensi pada vitamin, tidak serta-merta langsung terjadi gangguan-gangguan itu. Tapi ada tahap-tahapnya. Ada proses-proses di mana kalian masih bisa memperbaikinya dengan cara mengkonsumsi suplemen. Yang sisi putih ini adalah tahap awalnya. Yang sisi biru adalah tahap kelanjutannya. Jadi bagaimana kita akan mengalami gangguan-gangguan atau tampilan-tampilan secara klinis terhadap gangguan itu. Ini tahap awal dan ini tahap lanjutannya. Nah, tahap lanjutannya yang perlu saya tekankan adalah ketika sudah tampak adanya penurunan fungsi pada organ-organ penting. Misalnya, yang paling atas adalah gangguan sekresi dari saluran kemih itu sudah mulai menurun. Itu menjadi suatu tanda-tanda lanjutan bahwa kita sudah terlalu lama kekurangan vitamin dan mineral. Oke. Dibagi dalam beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu adalah penurunan secara progresif vitamin-vitaminnya. Jadi kalian belum menunjukkan tanda-tanda klinis tapi sudah mulai menurun, fungsi sudah menurun. Tahap kedua itu adalah yang paling pertama kalian bisa lihat adalah ketika sudah terjadi penurunan ekskresi dari ginjal. Itu berarti sudah tahap 2 dari defisiensi dari vitamin. Sudah di luar dari sistem urinari, sudah masuk di pembuluh darah, sudah masuk di jaringan-jaringan, terutama ketika biasanya kalau seperti saya berjerawatan dan lain sebagainya, itu harus penting untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin sehari-hari, vitamin D, vitamin fish oil dan lain sebagainya, itu karena sudah masuk di tahap ketiga selain dari hormon dan lain sebagainya, tapi bisa jadi salah satu faktornya. Tahap kelima adalah perubahan secara biokimia, pengobatan sudah. Bukan karena dia bukan hanya defisiensi saja, tapi memang secara klinis dia membutuhkan suplemen dari luar karena tubuhnya sudah tidak mampu menghasilkannya sendiri. Nah, dan paling terakhir adalah tahap 6, yang paling parah itu bisa kematian kalau memang sudah defisiensi dan lain sebagainya. Biasanya ini berkaitan dengan pasien-pasien yang sudah gangguan gizi dan lain sebagainya. Oke, defisiensi. Ini penting untuk dua. Yang pertama adalah defisiensi primer, ketika tidak cukup, dan sekunder ketika misalnya kalian diare, seberapa banyak pun kalian konsumsi vitamin, ya kalian mengalami diare, istilahnya vitamin dan mineral itu masuk langsung keluar. Jadi tidak sempat diabsorpsi oleh tubuh. Itu adalah contoh defisiensi yang primer. Nah, ini ada juga kelebihan vitamin. Ketika kita kelebihan, misalnya contohnya pada vitamin A pada anak, kelebihan vitamin A kita sebut sebagai hipervitaminosis. Bisa mengalami nyeri tulang, hepatosplenomegali. Kalau kita pisah-pisah istilah itu, hepato artinya hati, spleno artinya spleen atau liang, megali itu artinya pembesaran. Jadi kita mengalami pembesaran pada organ hepar dan spleen. Lesi kulit, rambut rontok, dan perdarahan. Kalau pada vitamin D, kita mengalami kelebihan kalsium dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan adanya pembentukan batu pada ginjal. Oke, mungkin saya dari contoh klinis dari gangguan vitamin. Ini adalah defisiensi vitamin A, night blindness atau rabun senja. Ini dalam tahap yang sudah parah, jadi mengalami kerusakan bukan hanya pada mata saja, bukan hanya pada fungsi mata, tapi pada struktur mata dia sudah mengalami kerusakan. Ini yang kalau sudah terbentuk putih-putih, ada lapisan selaput putih, itu biasanya nanah atau selaput cairan sel darah putih yang sudah mengeras, ataupun cairan dari kelenjar air mata yang sudah mengeras, kita sebut sebagai keratomalacia. Kemudian ini adalah defisiensi vitamin D. Kalau kita kekurangan vitamin D tadi untuk apa? Pembentukan apa? Vitamin D kita kalau defisiensi bisa mengalami yang kita sebut osteomalacia dan juga adanya pengeroposan dari tulang. Ini berbeda dengan osteoporosis ya, tapi mengalami salah satu bentuk pengeroposan atau
kelainan struktur dari tulang itu sendiri. Kemudian ini adalah vitamin E, bisa menyebabkan gangguan-gangguan saraf dan juga gangguan anemia yang kita sebut anemia hemolitik atau sejenis kekurangan darah yang kita sebut kekurangan darah tipe yang hemolitik. Ada yang vitamin K, jadi orang kalau gampang lebam, lebih banyak ini pada perempuan karena kita sensitif terhadap gangguan-gangguan yang berkaitan dengan darah. Tapi sedikit atau tekan dikit tangannya dan dia langsung biru di tempat itu biasanya karena kekurangan vitamin K. Atau seperti saya bilang tadi, bayi yang nangis darah itu biasanya karena kekurangan vitamin K. Ini vitamin B1, beri-beri, vitamin B6. Vitamin B6 biasanya juga pada pasien-pasien yang TBC. Pasien-pasien TBC, salah satu efek samping dari obat TBC, yaitu OAT, adalah dia merasa kram-kram pada jari-jarinya atau pada kakinya. Kita biasanya kasih vitamin B6 karena B6 ini bantu memperbaiki fungsi sarafnya. Nah, ini contoh vitamin B2, kondisi klinis yang kita sebut sebagai pellagra. Vitamin B9, ini vitamin C. Vitamin C, karyawan dianjurkan untuk konsumsi vitamin C karena itu membantu reepitelisasi dari mukosa atau dari selaput kulit kalian yang tipis ini. Jadi penting untuk konsumsi vitamin C. Oke, saya rasa demikian. Ada yang mau bertanya? Vitamin dan mineral ini. Kita akan lanjut nanti untuk pembahasan mineral. Tapi untuk saat ini kita fokus pada vitamin. Ada yang mau bertanya mungkin? Si dokter, perkenalkan nama saya Kevin Oglites Lavaro dengan UN 101-2220. Izin bertanya dokter, kan tadi ada hypovitaminosis. Nah, kapan kadar normalnya dikatakan hypovitaminosis sama kapan dikatakan hypovitaminosis? Oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk kadar-kadarnya dari hipervitaminosis, biasanya kita melihatnya secara klinis gitu ya. Tapi untuk dosis-dosis sehari-hari, biasanya kalau untuk vitamin C dianjurkan yang kapasitas tubuh kita, kalau untuk vitamin C tidak lebih dari 20 mg. Untuk sehari-hari, untuk fungsi sehari-hari. Namun ketika ada bagaimana kita membutuhkan lebih vitamin itu untuk misalnya memperbaiki misalnya kita sariawan, maka kita tentu butuh lebih dari 20 mg untuk bisa sembuh. 20 mg dari vitamin C itu hanya untuk penyembuhan atau kegiatannya mengatasi kondisi-kondisi tertentu kita butuh lebih. Kalau untuk vitamin D, kita biasanya menganjurkan ini setiap vitamin-vitamin itu beda satu. Mereka membutuhkan vitamin B karena itu berkaitan dengan fungsi saraf tadi. Jadi biasanya kita kan B kompleks itu ada vitamin B2, B6, B9 dan B12. Jadi di situ kita kasih bersamaan, tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya kita kasih juga dengan vitamin-vitamin yang lain. Misalnya dia mengalami dermatitis atau kerusakan peradangan pada kulit, dermatitis. Biasanya kita kasih vitamin C untuk membantu dermatitis itu. Jadi biasanya kita anjurkan memang satu-satu atau setidaknya vitamin langsung diminum dengan vitamin. Nunggu setengah jam baru kita anjurkan boleh lanjut dengan konsumsi vitamin yang lain-lainnya. Suatu kelainan vitamin yang memang dia konsumsi dalam sehari-hari. Misalnya tekanan darah tinggi, so at least ada jangka waktu 15 menit, setengah jam gitu. Tapi boleh diminum gak lama setelah itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Saya Vincent Permonan dengan NIM N1123077 ingin bertanya tentang vitamin C dokter. Jika kita ketahui, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa ada minuman yang mengandung vitamin C itu lebih dari 20 mg, contoh itu mungkin UC 1000 yang
1000 mg, apakah itu boleh dikonsumsi dalam satu kali minum, atau mungkinkah jika kita setelah minum satu botol itu akan menyebabkan kelebihan vitamin C? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya, so seperti bagus pertanyaan karena sering kita minum dalam keadaan sehari-hari ya. Yang perlu saya ingatkan kepada adik-adik adalah bahwa packaging minuman kemasan apapun, kita jangan sebut merek ya, tapi packaging kemasan minuman-minuman seperti itu biasanya lain sebagainya. Tetapi kalau memang dianjurkan di situ ada tulisannya bahwa dia berada dalam itu adalah 1000 mg. Tetapi masuk dalam tubuh kita biasanya, kenapa? Kemasan kalau bentuk minuman, makanan dan minuman itu akan melalui proses ekskresi di usus saluran cerna kita. Kecuali dia vitamin C yang 5 ke darah, pasti akan masuk 500 mg ke dalam darah. Tetapi kalau kemasan minuman seperti itu biasanya tidak semua itu akan masuk dalam tubuh kalian. Tapi lewat saluran cerna, dan seperti kita ketahui, apa yang masuk dari atas akan keluar lewat bawah. 1000, kalian dapatkan 1000 gitu. Apakah boleh diminum dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Seperti saya bilang tadi adalah 20. Nah, kalau kalian minum lebih dari itu, padahal kalian dalam kondisi yang fit dan baik-baik saja, tentu kalian akan merasakan sudah cukup biasanya kalau untuk kemasan seperti itu. Gitu ya, karena bagaimanapun kalau dia tidak keluar lewat bawah, ya dia akan menyimpan vitamin itu, akan tersimpan, terabsorpsi di sel-sel kalian gitu. So saya rasa 1000 cukup, jangan 2000 atau 3000 atau 5000 pun jangan, itu sudah berlebihan. 1 botol aja sudah cukup per hari. Terjawab pertanyaan Bude? Oke, adik-adik, jadi mungkin saya rasa untuk lecture hari ini sekian dulu. Kita akan lanjut di lecture pada pertemuan berikutnya. Dipelajari baik-baik materi yang akan kita hadapi, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan selamat pagi.